Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Dewi Maharani dari kelas 5 TEB, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pasar dan uang dengan dosen pengampu Pak Budiman ST.MPRT. Jadi di sini terdapat 3 topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pasar offline. Pasar offline itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, pasar online yang terbagi menjadi 3, yaitu online shop, marketplace, dan e-commerce. Yang ketiga, alat pembayaran yang sah, yaitu uang kartal, uang giral, elektronik, cryptocurrency, dan falas. Apa sih itu pasar? Nah, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung dan terjadinya transaksi jual dan beli yang berupa pertukaran barang atau jasa dari si penjual dengan alat pembayaran yang sah yang dimiliki oleh si pembeli. Selanjutnya, pengertian pasar offline. Pasar offline merupakan proses transaksi penjualan barang atau jasa secara langsung yang dimana si penjual dan si pembeli bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses jual beli. Pada pasar offline itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan pada pasar ini biasanya terjadi tawar-menawar harga. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya dan biasanya terdapat price tag dan tidak terjadi tawar-menawar harga. Adapun keuntungan dan kelemahan dari pasar offline. Keuntungannya, pertama, penjual dan pembeli dapat saling bertatap muka. Kedua, penjual dan pembeli dapat melakukan quality control baik itu untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketiga, terjadinya interaksi sosial antara si penjual dan si pembeli. Adapun kelemahannya, yang pertama, jumlah pembeli terbatas berdasarkan wilayahnya. Kedua, kondisi eksternal terkadang menjadi kendalanya, seperti kendala dari cuaca, keamanan, dan kenyamanan. Ketiga, harus bertemu antara si pedagang dan si pembeli dengan biaya transportasi untuk menuju ke lokasinya langsung. Selanjutnya, pasar online. Pasar online adalah pasar tradisional yang bertransformasi ke pasar digital dengan menggunakan teknologi dan aplikasi internet dalam melakukan transaksinya. Nah, di pasar online ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu online shop, di mana di dalam online shop ini sistem belanja antara pembeli yang dapat menanyakan harga atau pertanyaan terkait produk yang akan dibelinya itu bisa ditanyakan secara langsung ke si penjual. Dapat melalui seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Yang kedua, marketplace, yaitu platform atau website yang menyediakan tempat agar penjual dan pembeli itu dapat terhubung dalam satu lokasi, contohnya seperti Tokopedia dan Shopee. Yang ketiga, e-commerce, yaitu platform atau website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website itu sendiri, contohnya Zalora dan mataharimall.com. Adapun keuntungan dan kelemahan dari pasar online. Keuntungannya, yang pertama, tidak membutuhkan tempat untuk usaha, jadi lebih hemat dalam pembiayaan. Yang kedua, tidak membutuhkan modal yang besar. Yang ketiga, biaya transaksinya itu jauh lebih murah. Yang keempat, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dan menghemat biaya transportasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak bisa melakukan pembatalan atau penukaran produk jika transaksi sudah dilakukan. Yang kedua, tidak terjadi transaksi sosial antara penjual dan si pembeli. Yang ketiga, pembeli tidak bisa melakukan quality control atas barang yang dibeli. Selanjutnya, yang terakhir, alat pembayaran yang sah. Terbagi menjadi 5 jenis dan yang pertama itu ada uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara.
Yang kedua itu ada uang giral. Uang giral itu adalah uang yang disimpan di rekening koran dan di berbagai bank umum berupa cek, giro, dan lain-lain. Yang ketiga ada uang elektronik, yaitu uang yang telah dikonversikan secara digital oleh bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang keempat ada cryptocurrency, yaitu uang yang telah dikonversikan secara digital dengan teknik kriptografi dalam bentuk logaritma yang dijalankan dengan teknologi blockchain. Dan yang terakhir itu ada falas. Falas ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain di luar tempat terjadinya transaksi. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih.